Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravasta Genta Arjunanda Kinantaka, NIM 41181324 akan menjelaskan studi kasus hubungan konsumen dan produsen terkait dengan etika bisnis. Di sini kita beranggotakan 9 orang, yaitu pertama Bagus Ihsan Taufikur Rahman, selanjutnya Amelia Evatul Laili, Alfian Rahmatul Iman, Muhammad Wildan Aulia Kahfi, Nur Hadi Rahman Nabila, Trimasdika Yunia Putra, saya sendiri Pravasta Genta, dan yang terakhir Yosep Triadi Setiawan. Untuk materi pertama, kita akan bahas apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, etika bisnis adalah pedoman, tuntunan untuk pembisnis dalam mengambil setiap keputusan dan memecahkan segala persoalan yang dihadapi dengan mempertimbangkan nilai moral, norma, dan agama. Karena pada dasarnya berbisnis tidak hanya melibatkan diri kita sendiri, namun orang lain juga terlibat di dalamnya. Setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil berpengaruh ke orang lain. Di dalam bisnis, produsen dan konsumen dihubungkan dengan sebuah kegiatan bernama perdagangan, di mana produsen dan konsumen melakukan pertukaran jasa ataupun barang dengan mata uang untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga di sini antara pihak dari produsen dan konsumen itu meraih untung dari masing-masing pihak atau masing-masing objek dalam memenuhi kebutuhan dari orang atau pihak tersebut. Lalu dalam perdagangan juga tentu diatur dan memiliki hak-hak dan kewajiban dari produsen maupun konsumen. Berikut adalah undang-undang. Berikut ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini bahwasanya di isi undang-undang tersebut yaitu terdapat di pasal 1 angka ayat 2 terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain, sehingga makhluk hidup orang lain itu tidak untuk diperdagangkan seperti itu. Dengan demikian bahwasanya bisa dibilang bahwa setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang atau jasa untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain, atau juga bisa teman ataupun juga kerabat seperti itu. Sehingga pada umumnya produk yang disampaikan ke tangan konsumen itu telah melalui tahap atau beberapa tahap kegiatan perdagangan yang panjang, mulai dari pertama produsen, lalu produsen ini bisa dikategorikan seperti pabrik atau yang membuat produk tersebut, lalu dilanjutkan ke distributor, lalu dilanjutkan ke pengecer hingga sampai ke tangan si konsumen seperti itu. Lalu lanjut lagi bahwasanya setiap pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semuanya ini termasuk produsen memiliki peran tersendiri, distributor memiliki peran tersendiri, pengecer memiliki peran tersendiri seperti itu. Semua pihak yang terkait ini membuat suatu produk hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen seperti itu, sehingga pelaku atau pelaku usaha ini bisa disebut sebagai produsen. Di sini tercantum bahwasanya menurut Siddhartha berdasarkan laporan, menurut Siddhartha pada tahun 2006 bahwasanya karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan diterapkan. Nah, hal ini supaya mengatur kegiatan perdagangan supaya memiliki dasar-dasar dan etika yang berperi kemanusiaan seperti itu, sehingga tidak terjadi seperti penipuan ataupun barang-barang yang ilegal seperti itu, dan barang-barang yang seharusnya barang ini berisi produk A lalu ketika dibuka berisi produk B, sehingga hal tersebut malah menjatuhkan si konsumen seperti itu. Lalu pada dasarnya bahwasanya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum hak konsumen sebagaimana hak konsumen diakui dan diatur dalam
hukum, serta bagaimana ditegakkan dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang terkait dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa melakukan suatu perdagangan tanpa menggunakan atau tanpa berdasarkan hukum demi mencapai keamanan dan juga mencapai keuntungan dari pihak konsumen maupun produsen seperti itu. Bahwasanya kita tidak bisa langsung melakukan transaksi kepada orang yang tidak dikenal. Kita harus mengenali orang tersebut, mencari tahu informasinya, mencari tahu tentang spesifikasi produknya seperti itu, supaya kita sebagai konsumen tidak dirugikan seperti itu. Demi hal ini, bahwasanya ketika kita menjalankan bisnis, produsen dan konsumen itu di sini disebutnya bahwasanya dihubungkan dengan sebuah kegiatan benar perdagangan. Nah, ketika produsen dan konsumen melakukan perdagangan tidak bisa serta-merta langsung deal seperti itu. Kita butuh seperti negosiasi, membutuhkan langkah-langkah selanjutnya seperti menawar barang ataupun melihat produk barang seperti apa. Maka hal ini sangatlah patut dilandaskan hukum supaya si konsumen ataupun produsen saling memiliki hak-hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi atau saling menguntungkan dan juga keamanannya terjamin. Hak-hak konsumen. Hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Ada 9 di sini. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Peran etika bisnis dalam hubungan antara konsumen dengan produsen. Yang pertama, sebagai pedoman. Etika bisnis memiliki fungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi. Di sini dapat dijelaskan juga bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti harus memiliki etika seperti itu, termasuk dalam berbisnis. Jika kita sangat memperhatikan etika bisnis yang baik, maka bisnis yang kita jalankan pasti akan berjalan dengan baik juga seperti itu. Dimana dalam berbisnis ini ada hubungan antara konsumen dengan produsen atau hubungan antara manusia sesama manusia seperti itu. Jadi kita harus sangat memperhatikan etikanya. Jika kita memberikan etika yang baik kepada bisnis yang kita jalankan, maka konsumen pasti akan sangat puas dengan hasil pelayanan yang kita berikan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai tolak ukur. Etika bisnis sebagai tolak ukur. Apakah hal yang kita putuskan sesuai dengan moral, norma, dan agama? Seperti yang dapat kita ketahui bahwa semua keputusan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apakah sudah sesuai dengan moral yang ada, sudah sesuai dengan norma yang ada, dan apakah sudah sesuai dengan agama juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai pembatas. Etika bisnis sebagai pembatas. Sejauh apa dampak keputusan yang kita ambil terhadap lingkungan sekitar dan orang lain. Jika keputusan tersebut melampaui batas, alangkah baiknya tidak
alangkah baiknya kita pikir ulang seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai pengendali diri, etika bisnis untuk mengendalikan segala perilaku yang kita lakukan dalam bisnis. Bisa jadi ini sebagai contoh, bisa jadi Anda atau kita memiliki pendapatan yang besar, namun karyawan yang ada sedang kelaparan seperti itu. Jadi hal ini tentu akan merasakan hati nurani. Jadi di sini kita tidak boleh egois. Kita juga harus memperhatikan orang-orang yang terlibat seperti itu. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri seperti itu. Studi kasus pada presentasi kali ini dikutip dari republika.co.id tentang penarikan Albotil oleh BPOM. Ditulis pada 17 Februari 2018, BPOM atau Badan Pengawas Makanan dan Obat beserta PT Faros Indonesia menyatakan kerjasama untuk menarik peredaran obat sariawan bernama Albotil. Ternyata dalam Albotil mengandung bahan polisresulen dalam bentuk cairan konsentrat. Polisresulen ini mengakibatkan pasien dari 38 tenaga kesehatan profesional di Indonesia mengalami pembengkakan pada sariawan dan infeksi. Akhirnya BPOM melakukan pengkajian aspek terhadap cairan tersebut dan menyatakan cairan tersebut berbahaya dan menyarankan untuk menghentikan penggunaan obat tersebut. Dari studi kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Faros Indonesia telah melakukan pelanggaran etika bisnis dan hak konsumen mengenai suatu produk bernama Albotil dari pasar yang menggunakan bahan berbahaya bernama polikresulen. Ada pasien dari 38 profesional kesehatan melaporkan bahwa penggunaan Albotil tidak menyembuhkan penyakit yang dialami, melainkan memperparah keadaan, bahkan menyebabkan infeksi. Padahal menurut Ida Nurtika, Albotil sudah lama beredar di pasar Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa produk yang sudah lama beredar di Indonesia baru-baru saja ini mendapatkan penarikan surat izin peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jangan-jangan hal ini dialami oleh pasien lebih dari 38 profesional kesehatan juga pernah mengalami oleh konsumen lain, tetapi tidak ada laporan-laporan. Studi kasus bahwa PT Faros Indonesia telah melakukan pelanggaran etika bisnis dan hak konsumen mengenai penarikan produk Albotil dari pasar karena menggunakan bahan berbahaya bernama polikresulen. Tentu saja banyak pihak-pihak yang berasumsi bahwa jangan-jangan tidak ada yang berani melapor karena mereka tidak mengetahui tentang hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Atau jangan-jangan untuk mendapatkan surat izin peredaran, PT Faros Indonesia sempat menyuap atau memiliki orang dalam di BPOM dan asumsi-asumsi lainnya. Hanya karena satu bahan bagus saja, bahan yang bernama polikresulen, bisnis obat sariawan yang sudah berjalan lama, bisa terancam gulung tikar dalam sehari. Bayangkan berapa kerugian yang harus dibayar karena menarik produk yang sudah dipasarkan. Membayar kerugian membuat konsumen yang ternyata mengalami gejala serupa dengan pasien 38 tenaga profesional kesehatan, membayar denda dari BPOM dan lainnya. Dari studi kasus mengenai PT Faros Indonesia dengan produk keluaran mereka, Albotil, yang ternyata mengandung polikresulen setelah dikaji ulang oleh BPOM, merupakan bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam obat sariawan maupun dalam bentuk serupa. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Pelanggaran etika bisnis tidak hanya dilakukan oleh PT Faros Indonesia. Semua yang terlibat dalam pemasaran Albotil tentu saja melanggar etika bisnis. Yang utama adalah BPOM. Jika ternyata Albotil mengandung bahan berbahaya, mengapa baru terdeteksi sekarang? Apakah pada uji coba pertama tidak dilakukan, atau hanya mengeluarkan surat izin edar belaka tanpa melakukan uji coba barang? Yang kedua, PT Faros Indonesia harus membayar ganti rugi terhadap semua pihak yang dirugikan dari peredaran maupun konsumsi produk Albotil. Hal ini dapat dihindari jika PT Faros Indonesia menerapkan etika bisnis dan berpikir bahwa bisnis bukan sekedar mencari keuntungan. Bisa saja penggunaan polikresulen di dalam Albotil memiliki tujuan untuk menekan biaya produksi atau
atau memberikan hasil lebih dari kompetitor, akan tetapi membahayakan untuk konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.